Sehat saja. Ini sama-sama orang Sumatera Utara tapi ketemu di Zoom ini. Ya Pak Pendeta, mohon nanti dalam minggu depan Pak Pendeta atau ketua di Medan mohon info Pak Pendeta. Oh ya ya. Saat-saat minum kopi. Ya, izinkan ngopi di Medan sama Pak Pendeta dan ketua sama DPD RI lainnya Pak, izin Pak. Siap Pak. Setelah nanti kita ke Medan nanti. Sangat cocok, ditunggu. Iya Pak. Recording in progress. Halo. Salam. Iya, udah masuk ya? Iya. Iya. Recording stopped. Saya di ruangan ya. Kenapa Pak Bambang? Kenapa ada hadir fisik Bu? Ditunggu nih Bu. Mangan se. Naik sebentar, ditunggu.
Dua Makan kali. dulu. Waduh. Enaknya makan, saya malah lupa makan, belum sholat. Recording in progress. Terus Izin Bapak Ibu akan kami mulai. dulu, makan dulu. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan BAP serta anggota BAP DPD RI. Yang saya hormati Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian SDM yang diwakili oleh Direktur Teknik Lingkungan Ketenaga Listrikan Bapak Insinyur Wanhar ya. Dan Bapak Bayu Nugroho STMPA. Yang saya hormati Direktur Utama PT PLN Persero yang dihadiri oleh Bapak Wiyoyo Kuswiharto dan EVP Konstruksi Bapak Wedi. Yang saya hormati General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara. Yang saya hormati Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Bapak Purwanto, diwakili oleh Bapak Purwanto. Yang saya hormati perwakilan masyarakat Kabupaten Langkat yang diwakili oleh Bapak Insinyur Suhaimi Akbar, Bapak Ibu para peserta rapat baik fisik maupun virtual yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan pada kita semua, hingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat menghadiri dengar pendapat bersama dengan Dirjen Ketenaga Listrikan Kementerian SDM RI, Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenhukam RI, Persero, dan Koordinator Masyarakat Langkat terkait permasalahan ganti rugi dan kompensasi pembangunan saluran udara ekstra tinggi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Hadirin undang-undang yang saya hormati, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BAP DPRI dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat Langkat terkait permasalahan ganti rugi dan kompensasi pembangunan SUTT atau SUTET di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dapat kami sampaikan secara singkat sebagai berikut. 1. Penanganan mediasi oleh Komnas HAM. DPD RI menerima surat dari Komnas HAM dengan nomor surat nomor 126 garing TUA garing 12 Januari 2019 tanggal 2 Desember tahun 2019 perihal penyampaian rekomendasi Komnas HAM atas sengketa hak lahan dalam pembangunan jaringan SUTT 150 kV di Kabupaten Langkat. Komnas HAM meneruskan permasalahan DPRI untuk mengupayakan solusi penyelesaian sesuai dengan kesimpulan DPU BAP DPD RI pada tanggal 5 September tahun 2019. 2. BAP DPD RI melakukan audiensi virtual tanggal 24 Juni tahun 2020 dengan pihak koordinator masyarakat Langkat oleh Bapak Suhaimi Akbar. 3.
RTP BAP DPRI tanggal 19 November tahun 2020 secara virtual dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Direktur Teknik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian RI, dan koordinator warga langkat. 4. BAP DPRI mengirimkan surat kepada Menteri ISDM RI dengan nomor surat HP.01-673-DPDRI-3 tanggal 23 Maret tahun 2021 perihal laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat hingga hari ini belum ada respon. Para hadirin dan tamu-tamu yang saya hormati, terhadap upaya dan langkah yang telah dilakukan BAP DPRI di atas, hingga hari ini belum ditemukan solusi. Untuk itu, BAP DPRI memandang perlu mengundang para stakeholder selaku pemangku kebijakan khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Kementerian Hukum dan RI, PT PLN, Persero, dan perwakilan masyarakat Langkat dalam rapat dengar pendapat yang bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi untuk mencari solusi, serta terkait perkembangan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Langkat. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu terbatas, untuk mempersingkat waktu kami berikan kesempatan pertama pada koordinator masyarakat Langkat untuk menyampaikan poin permasalahan yang masih dihadapi harapan masyarakat. Sebelum kami berikan waktu pada perwakilan masyarakat, pimpinan rapat akan kami serahkan pada Pak Jenderal K2 untuk dapat melanjutkan, karena kami mohon izin karena ada kegiatan lain sehingga kami mohon izin dapat meninggalkan tempat ini. Kami persilakan Pak Jenderal. Baik, terima kasih. Kedua, saya akan melanjutkan rapat dengan pendapat pada siang hari ini. Itu seperti sudah disampaikan, berikut ini kita akan mendengarkan masukan atau keterangan dari masyarakat Langkat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua atas BAP DPDRI dan Bapak Direktur PLN atau yang mewakilinya, serta Bapak-Bapak dari Kementerian BUMN, SDM, Komnas HAM, dan juga anggota BAP DPDRI seluruh Indonesia lainnya. Dalam hal ini, pertama saya perkenalkan, saya Suhaimi Akbar, adalah wakil atau koordinator masyarakat korban terkait pemotongan 40% dan 30% untuk proyek PLTU Pangkalan Susu 275 kali tahun 2017. Dalam hal ini saya menjelaskan di samping pemotongan hak-hak kami masyarakat pemilik tanah yang tersebar di 12 kecamatan dan 20 desa di Pangkalan Susu, kami juga menjadi korban atas proyek SUPT 150 KP Medan Aceh yang dibangun tahun 1999, di mana sejak tahun 1999 tanah ini dibeli oleh pihak PLN Sumatera Utara, di mana pembelian itu termasuk pelepasan hak, pengalihan hak dari kami pemilik asal kepada PLN Sumbagus pembeli. Jadi dalam hal itu secara otomatis sesuai ketentuan undang-undang, seharusnya proses pembelian itu seketika terjadinya pemecahan guna pembagian tanggung jawab pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan. Namun sampai hari ini tahun 2021, sejak dibeli tahun 99, jadi ada potensi 20 tahun kami yang membayar
PBB atas tata tower negara tersebut. Nah, atas kedua problem ini juga ada satu problem lagi, proyek 150 kp yang dimana tanah hak milik kami di bawah transmisi suket tersebut belum sinyal Pak ya. Pak ulangi Pak. Pak Suhaimi bisa dengar saya? Di sini saya menyampaikan anggota DPD RI. Bisa Pak? Pak, karena tadi agak terputus sedikit. Oke. Kita Bapak ulangi sekali lagi Pak sebentar. Ulangi yang tadi. Ini oke Pak, dengar Pak? Ya dengar Pak. Saya ulang kembali Pak. Jadi saya adalah koordinator masyarakat korban di 12 kecamatan dan 30 desa di Kabupaten Langkat, khusus untuk proyek PLTU Sutet 275 kp pangkalan susu yang dibangun tahun 2009. Kemudian juga kami korban pembangunan SLT 150 kp Medan Aceh. Nah, sekarang saya deskripsi problem kerugian yang kami alami. Pada tahun 2009, proyek PLTU Suara tidak ada, Pak. Mungkin sinyal di tempat Bapak ya terganggu Pak. Dari suara Pak Suhaimi di pangkalan susu kami di situ di yang namanya lembaga. Ya, lanjut Pak. Oke. Nah, jadi poin pertama kami menyampaikan bahwa ganti rugi kami dipotong 40% oleh LBHN DKI Jakarta atas proyek PLTU Sutet pangkalan susu tahun 2009 dibangun dan dipotong 2013 oleh LBHN DKI Jakarta. Nah, dalam hal ini kami meminta bantuan BAP DPD RI dan para bapak lainnya dari PLN dan GM PLN Medan. Kami akan memberikan data-data tersebut atas dugaan pemotongan kami yang dilakukan oleh LBHN, dan kami sudah melakukan pelaporan humas di Polres Langkat. Namun sampai saat ini belum proses lanjut. Di sinilah kami minta bantuan dan kooperatif dari GM PLN dan Rektor PLN untuk mengungkapkan dugaan kejahatan pemotongan hak milik masyarakat 1.030 orang ini atas ganti rugi kompensasi tanah proyek PLTU 25 kp. Itu poin pertamanya Pak. Kami minta bantu dan data-data kami sangat konkret dan juga sudah diterima menjadi laporan polisi di Polres Langkat. Nah, mari sampai saat ini kami belum pernah direspon, belum pernah kami diajak untuk diminta keterangan sehingga kita dapat mencari solusi dan dapat siapa sebenarnya pelaku kejahatan pemotongan hak-hak masyarakat 12 kecamatan 30 desa di Pangkalan Susu atas pembangunan proyek nasional 35.000 megawatt yang kata Bapak Jokowi adalah berkedaulatan. Jadi ini poinnya, seluruh undang-undang yang ada, negara menjamin hak milik masyarakat pemilik tanah, di mana tanahnya dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Nah, setelah kami memberikan dan ikhlas mensupport proyek nasional demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, namun di sini kami dimungkinkan oleh unsur yang adanya dugaan kejahatan yang dilakukan oleh LBHN. Mohon bantuan dari Bapak Rektor PLN Pusat, GM PLN Medan, dan juga Menteri BUMN dan SDM dan melalui BAP DPD RI, Komnas HAM. Mari tolonglah rakyat, kepada bapak-bapak lah kami mengadukan sesuai fakta hukum yang ada, dan mari kita temukan, jika memang ketemu, pulangkan hak kami yang telah diberikan. Itulah dia yang kami ingin
tercapai pertama. Yang kedua, proyek PLT Sutet Medan Aceh 150 kp sampai hari ini tapak-tapak towernya yang dibeli oleh PT PLN belum dilakukan pemecahan selama 28 tahun. Jadi 28 tahun ini masyarakat pemilik tanah asalnya yang dibebankan membayar PBB atas tanah milik negara tersebut. Nah, ini bertentangan sekali dengan instruksi Ibu Menteri Keuangan, di mana Ibu Menteri Sri Mulyani menginstruksikan agar seluruh aset BUMN dilakukan sertifikat. Jadi bagaimana mau menjalankan instruksi Menteri Keuangan jika tapak tower milik negara tersebut belum dipakai dari surat ini? Secara logika, instruksi Menteri Keuangan tidak bisa dijalankan. Nah, mohon kita jalankan ini untuk kepentingan bersama, tapi mohon kerugian kami yang 28 tahun ini membayar PBB di atas tanah milik negara dikembalikan. Nah, kita tolong kita selesaikan ini, kita cari solusi jalan terbaiknya agar pembangunan fasilitas umum tersebut memberi dampak kesejahteraan dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, PLTU Sutet 150 kp lagi yang dibangun tahun 98 atau 99 sampai hari ini tetap masih berlangsung. Mohon saya dikoreksi Pak dari Bapak Kadin kesalahan. Nah, namun di sini kami dikenakan tanah hak milik kami tersebut tidak dibayar kompensasi sampai hari ini. Statement dari PLN, karena tanah kami dibangun dengan dokumen yang menyatakan tidak diberi ganti rugi, maka hari ini sampai hari ini kami belum diberikan. Padahal kalau kita mengacu dengan Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Apa itu ketentuan berlaku? Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara menjamin hak milik seseorang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang dan melawan hukum oleh siapapun. Nah, negara dalam hal ini di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 pengadaan tanah untuk fasilitas pembangunan fasilitas umum menyatakan negara dalam membangun membutuhkan tanah, maka setiap pengadaan tanahnya negara akan memberi ganti rugi secara layak, adil dan demokrasi dengan mengedepankan hak pemilik tanah yang sah. Ketiga, Undang-undang dan peraturan tanah nasional di negara hukum Republik Indonesia menyatakan setiap pembangunan fasilitas umum itu memberikan keseimbangan kebutuhan pembangunan dan keseimbangan penghormatan terhadap hak-hak hukum pemilik tanah yang sah. Jadi atas dasar itu hari ini kami dikenakan sama Kepmen yang menyatakan kami tidak berhak menerima kompensasi. Padahal negara menyatakan kompensasi di bawah transmisi kabel hanya diberikan 1 kali. Hari ini kami 0 kali belum mendapatkan, maka kami minta pernyataan 1 kali itu. Dan kami jangan dibenturkan kami masyarakat pemilik tanah dengan Kepmen. Kepmen itu levelnya di bawah dari Perpres, di bawah dari Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 bahwa pembangunan nasional itu memberikan dampak kesejahteraan dan mewujudkan keadilan. Jadi kalau tanah kami hari ini tidak dibeli, tidak disewa, tapi dipakai untuk mengandalkan tenaga listrik yang mengalir di atas tanah kami, dan kami tidak mendapatkan hak ganti rugi, artinya tanah kami dirampok untuk membangun demi mempertahankan kehandalan energi listrik. Jadi di sini nilai keadilan dan hak asasi manusia pemilik tanah tidak dihormati. Dan apa yang dikatakan Pak Jokowi, pembangunan listrik berkedaulatan, tidak berdaulat. Kami tidak bisa berdaulat, tidak bisa merdeka di atas tanah hak milik kami sendiri. Karena kami tidak dibayar kompensasi sesuai undang-undang yang berlaku. Hak-hak hukum kami tidak dihormati, tapi kami dibenturkan sama Kepmen. Malah Kepmen tahun nomor 13 2021 yang terbaru diterbitkan untuk menyatakan seluruh
transmisi yang dibangun di luar dari Kepmen ini tidak dilakukan pembayaran, itu lebih parah lagi pelanggaran HAM-nya. Ada undang-undang dasar yang menghormati hak hukum pemilik tanah, di mana tanah masyarakat dibutuhkan negara untuk membangun demi menciptakan keadilan, tapi Kepmen ini telah membatasi dan merampok hak kami untuk tidak dibayar. Oke Pak, jadi ketiga poin itu yang saya sampaikan. Kami hari ini hadir didengar oleh masyarakat dari 12 kecamatan, itu hadir sekitar 40 orang. Mohon mendengar, mohon bantuan dari Bapak-Bapak BAP DPD RI, Direktur PLN, dan GM PLN, serta Komnas HAM, dan Dirjen Energi Kelistrikan. Mari kita selesaikan masalah ini dengan baik demi sejalan dengan keinginan pemerintah dan negara dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oke, namun sebelumnya saya menyampaikan jika Bapak tolong dibuka di Google Sutet Langkat. Di Sutet Langkat itu Bapak nanti melihat ada ajas kepatutan. Tolong dibuka kepatutan di situ. Di situ bisa kita baca sendiri. LBHN ini kenapa dia sampai memotong uang kami 30%? Apa dasar hukumnya? Nah, tolong dibuka di situ di Google Sutet Langkat. Aku baca poin ajas kepatutan. Nah, nanti lebih lanjut kita akan membicarakan masalah-masalah hukumnya, pelanggaran-pelanggaran hukum dan data-data hukum di institusi penegak hukum Republik Indonesia, dan mohon kita kooperatif bersama demi memberikan hak-hak pemilik tanahnya sah ini sesuai tujuan pemerintah Republik Indonesia. Demikian saja Pak, sementara lebih lanjut akan saya sampaikan untuk data-datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Suhaimi Akbar selaku Koordinator Masyarakat Langkat yang sudah memberikan keterangan dan paparannya. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada para undangan untuk memberikan informasi dan pandangan terkait permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat di Langkat. Untuk itu, kami persilakan pertama kepada yang terhormat Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian SDM Republik Indonesia. Kami persilakan. Atau yang mewakili. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Pak Zaini, teman-teman dari PLN ya, baik yang di pusat maupun yang di daerah, kemudian ada Direktur HAM ya, Kemenkumham, tadi disebut Menek BUMN tadi, tapi kami belum melihat ya itu ya, apakah ada, mudah-mudahan ada, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suhaimi Akbar, sebetulnya Bapak Pimpinan Rapat ini sudah beberapa kali kita dimediasi oleh BAP DPD RI juga. Kami pun sudah melaporkan hal ini kepada pimpinan. Jadi intinya Bapak Zaini, memang ini sudah tersampaikan kepada pimpinan ya. Nah, namun memang seperti apa keputusannya memang di luar jangkauan kami ya, Pak Jenny. Jadi memang ini kecenderungannya belum ada solusi ya Pak ya. Nah, jadi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Suhaimi Akbar itu juga sudah pernah kami dengar dan sudah kami laporkan secara lengkap ya, mulai dari tadi adanya permasalahan pembayaran kompensasi untuk SUTT yang 150 kp ya. Ini Bapak pimpinan memang pada saat dibangun dulu itu memang peraturannya belum ada masalah kompensasi. Nah, kemudian
Sebaliknya ketika yang dibangun untuk SUTED ya, yang SUTED 275 KP ini sudah lengkap ya peraturan perundangannya ya. Ada apa namanya itu semacam kompensasi ya, karena memang jalur SUTT atau SUTED itu memang tidak dibeli seluruhnya oleh PLN, hanya tower-towernya yang dibeli, yang tidak dibeli itu diberikan kompensasi. Namun sekali lagi untuk yang SUTED 275 ini sudah dilakukan. Nah, belakangan memang ada oknum ya, saya mengatakan oknum LBH Jakarta ya, mengambil pungutan ya, sebagaimana tadi dilaporkan. Nah, ini sebetulnya juga sudah di ranah penegak hukum ya, Bapak Pimpinan. Jadi kami memang tidak bisa berkomentar. Nah, yang kemudian yang ketiga tadi mengenai pajak bumi bangunan, ini juga sudah kami sampaikan bahwa memang ini memang ada di pihak PLN ya. Katakanlah kalau dicari titik ininya ya, titik permasalahannya adanya keterlambatan memecah hak itu ya, sertifikat. Nah, ini mungkin nanti silakan teman-teman PLN seperti apa nanti anggapannya ya. Karena memang sesuai peraturan perundangan juga sesuatu yang belum menjadi hak atau milik itu ya secara resmi, jadi tidak bisa apa namanya dibayarkan PBB-nya. Nah, ini sekali lagi kami dari pemerintah Kementerian SDM menyerahkan hal ini kepada PLN ya. Ya kalau bisa ya secepatnya diselesaikan ya pemecahan haknya itu ya, sehingga pada kesempatan pertama ya segera setelah itu menjadi hak milik PLN ya secara sah sertifikat harus dibayar sendiri PBB-nya, tidak menjadi beban masyarakat lagi. Nah, ini 3 hal tadi Pak Ketua yang kami sudah beberapa kali diskusikan dan sudah kami laporkan ke pimpinan. Satu hal tadi yang kami koreksi dari Pak Suhaimi, jadi memang itu bukan keputusan menteri ya, tapi peraturan menteri ya Pak ya. Nah, karena peraturan menteri ini berlaku secara nasional ya. Kalau keputusan menteri tidak bisa secara nasional. Nah, kalau peraturan menteri ini merupakan turunan daripada peraturan pemerintah dan merupakan juga turunan peraturan perundang-undangan ya. Dari Undang-Undang 30 tentang ketenaga listrikan, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 14 ya tentang usaha penyediaan dan tenaga listrik, dan kemudian ada peraturan menteri. Nah, ini yang kami koreksi. Jadi sepanjang memang peraturan menteri ini sudah ditetapkan, jadi mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan-peraturan yang lain. Dan mengingat peraturan menteri ESDM ini adalah spesifik untuk bidang ketenaga listrikan, jadi yang wajib kita acu bersama adalah untuk saat ini adalah peraturan menteri ESDM ini. Demikian Pak, ini Wakil Kepala BAP TPDRI. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat Langkat. Hal ini semata memang di luar kemampuan kami untuk membantu ya, karena ini di level atas ya. Nah, kami mungkin Pak Wakil Ketua ya bisa memberikan sumbang saran ya, mungkin apakah dimungkinkan ya peraturan menteri ini dilakukan uji gitu ya, uji ke Mahkamah Agung atau seperti apa. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan, mengingat memang dari level pimpinan ya belum ada keputusan ya apakah ini harus di amandemen, harus diganti, karena ini akan menyangkut kepada berimbas juga kepada
mengenai apa istilahnya itu harga gitu ya, harga pokok penyediaan PLN ya, BPP ya, biaya pokok penyediaan PLN. Nah, karena mengingat begitu banyak SUTT sejenis ya yang 150 kp ini se-Indonesia, apa namanya tuh, sama dengan masyarakat Langkat belum menerima kompensasi dikarenakan memang ada ketentuan di peraturan menteri yang terbaru itu, mereka akan mendapatkan kompensasi ketika rekonduring, artinya pergantian konduktor transmisi ini ya. Nah, ini menjadi alasan ya, menjadi apa namanya itu kesempatan untuk masyarakat menerima kompensasi. Nah, selain itu sesuai peraturan menteri ini belum ada Pak Wakil Ketua ininya ya, celahnya untuk melakukan itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan saat pertama ini. Mungkin masalah PBB tadi kami harapkan pihak PLN segera mungkin untuk mengurus sertifikat dan sesegera mungkin mengambil alih membayar kewajiban pajak yang menjadi apa namanya beban pemilik daripada tanah ini. Mungkin ini Pak Jaini sementara dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan keterangan atau paparannya Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara kami, Pak? Mohon izin, Pak Ketua. Apakah suara kami terdengar? Ya, lanjut Pak, lanjut Pak. Terdengar Pak, terdengar. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLN, Direktur Jenderal Langkat, mungkin ada yang tertinggal, mohon maaf. Jadi setelah yang pertama saya mohon maaf kegiatan disampaikan yang pertama baru menerima dan kira ini beberapa persoalan ya, kami di adalah komunikasi laporan kalau dari sisi HAM setelah
dulu mukanya persoalannya. Jadi saya juga baru mendengar pada hari ini dan sudah disampaikan oleh Pak Suhaimi dan Pak Dirjen tadi ya, dan melihat ada yang pertama adalah persoalan hukum dan persoalan asasi manusia. Yang pertama kalau dari sisi persoalan hukum, saya kira memang tadi ada satu regulasi yang mungkin ini harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Dan saya kira Komnas HAM sudah melakukan itu ya, sudah melakukan kajian. Saya juga belum tetapi paling tidak aturan-aturan yang baru atau paling tidak itu suaranya. Bagus, sinyal di sana Pak. Ada suaranya. Ya. Halo? Ya, iya Pak. Sinyal bisa terdengar? Bisa sudah Pak. Sudah bisa. Oh, iya. Agak putus-putus ya Pak. Ya memang sinyalnya agak terganggu ya. Lanjut Pak. Ya, baik. Saya sebenarnya di Jakarta juga ini Pak, ada kegiatan di Jakarta. Jadi harusnya lebih bagus. Persoalan hukum adalah persoalan aturan-aturan ini harusnya untuk masyarakat. Satu, uji material tetapi kalau misalnya di bawah masyarakat perlu juga atau berdasarkan aturan-aturannya maka kewajiban eksekutif review terkait tadi juga serikan asasi tadi ada 2 kasus ya.